Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. Wabadu, Alhamdulillah, syukurillah Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kita untuk melanjutkan pembahasan masalah hadis di pertemuan keempat. Setelah sebelumnya kita sudah bahas macam-macam. Di awal kita sudah bahas tentang apa itu hadis dan kita sebutkan bahwasanya hadis adalah perbuatan, perkataan ataupun takrir Rasul dan metode untuk sampai hadis tersebut kepada kita, metode hadis tersebut sampai kepada kita adalah periwayatan. Lalu kita juga sebutkan bahwasanya sebuah hadis setidaknya dibagi menjadi dua bagian, yaitu matan dan sanad. Dan di dalam sanad itu terdiri dari beberapa rawi, karena sanad adalah rentetan daripada orang-orang yang meriwayatkan atau rawi. Dan kemarin kita juga bahas bahwasanya sanad bisa saja sanad ali dan juga bisa saja sanad yang nazil. Kita contohkan. Lalu di akhir kita juga sampaikan bahwasannya rawi ini ada tiga macam. Ada yang berupa sahabi, ada yang berupa tabi'i, dan ada yang berupa tabi'in. Ada juga yang selain daripada ketiga orang ini. Nah, kita sebutkan bahwasanya sahabi itu memiliki tiga syarat: bertemu Rasul ila akhirih. Tabi'i juga kita sebutkan punya syarat. Tabi'i itu juga memiliki syarat. Jika tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka rawi tersebut kita golongkan sebagai rawi biasa. Lalu kita bagi hadis berdasarkan jumlah rawinya itu menjadi tiga. Ditambah satu jenis lagi, yaitu hadis qudsi. Yang pertama adalah marfu, jika sumbernya berasal dari Rasulullah. Yang kedua adalah mauquf, jika sumbernya dari sahabi. Dan yang ketiga adalah maqtu', jika sumbernya adalah tabi'i, atau orang setelahnya. Dan di akhir kita tambahkan ada satu jenis lagi, yaitu hadis qudsi, yang mana itu Rasulullah SAW nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemarin kita juga sudah sebutkan contoh-contoh masing-masing daripada hadis ini. Kita hari ini akan bahas, dan ini adalah pembahasan terakhir di fase pertama. Kita sempat katakan di awal bahwasannya fase yang akan kita lalui dalam ulumul hadis ini setidaknya ada tiga. Antara tiga atau empat, saya kurang ingat di awal. Nah, tapi ini adalah akhir daripada fase pertama. Jadi kita akan bagi di akhir ini hadis itu menjadi mutawatir dan ahad. Pembagian ini adalah pembagian hadis berdasarkan jumlah berdasarkan jumlah rawinya. Kalau sebelumnya itu hadis kita bagi berdasarkan siapa yang sumber hadisnya, siapa yang berbicara atau siapa yang melakukan, bisa sahabat, bisa rasul, bisa tabi'in, atau orang setelah tabi'in, maka di sini kita akan bagi sebuah hadis berdasarkan rawi dari sumbernya, gitu. Berdasarkan rawi dari sumbernya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya misalkan ada sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah ini berarti ketika hadisnya dari Rasulullah, kita anggap hadisnya sebagai hadis yang marfu. Kita pakai bahasa Indonesia aja. Hadisnya kita anggap sebagai hadis yang marfu. Nah, maka hadis yang berasal dari Rasulullah ini bisa saja hanya ada satu, ya, satu orang, satu sahabat dari Rasul. Dari sahabat itu ada satu orang lagi. Dari orang tersebut satu orang. Begitu seterusnya sampai kepada kita. Atau di dalam beberapa kasus, saya lupa ini. Dalam beberapa kasus, misalkan ada hadis yang dia
berasal dari Rasulullah. Yang meriwayatkan ada satu sahabi, ada dua, misalkan. Dari orang yang kedua, orang lain sampai kepada kita. Atau bisa juga tiga, bisa juga empat, bisa juga banyak, ya, banyak, lebih daripada satu. Nah, maka kita akan bagi hadisnya berdasarkan jumlah rawi atau jumlah orang yang meriwayatkan dari sumber tadi. Kalau sumbernya Rasulullah SAW, marfo berarti hadisnya, maka dilihat dari jumlah rawi, jumlah sahabatnya, karena rawi dari Rasulullah adalah sahabinya, adalah sahabi. Kalau misalkan hadisnya mauquf berarti jumlah rawi yang berupa tabi'in, karena tentu saja tabi'in atau sahabi lain juga nggak ada masalah. Nah, tetapi yang kita lihat adalah jumlah rawi dari sumbernya, berapa orang. Nah, kita akan bagi hadis ini itu menjadi dua macam. Ada hadis yang kita sebut dengan mutawatir dan ada hadis yang kita sebut sebagai hadis ahad. Hadis mutawatir ini, agar sebuah hadis dikatakan mutawatir, maka ada beberapa syarat yang setidaknya harus dipenuhi. Syarat yang pertama, dia itu jumlahnya banyak. Hmm, kita sebutkan. Pertama, dia syaratnya adalah jumlahnya banyak. Jumlah jumlah rawinya banyak. Oke. Kemudian yang kedua, itu itu atau sebentar, jumlah rawinya banyak. Kita bahas terlebih dahulu. Ketika dikatakan jumlah rawinya banyak, ini apa yang dimaksud dengan banyak? Apa batasan sebuah rawi atau sebuah jumlah dikatakan banyak dan dikatakan sedikit? Di sini itu kita kembalikan kepada urf. Kita kembalikan kepada kebiasaan. Kebiasaan. Atau yang kita sebutnya dalam bahasa Arab sebagai adah. Jadi banyak atau tidaknya kembali kepada kebiasaan. Maksudnya bagaimana kembali kepada kebiasaan? Sebenarnya disyaratkan banyak. Kita kembali kepada apa namanya alasan kenapa disyaratkan harus banyak. Disyaratkan jumlah rawi banyak dalam hadis mutawatir itu karena terkadang jumlah yang banyak itu bisa saja ada kemungkinan orang-orang yang banyak tadi itu bersekongkol bekerja sama untuk membuat suatu kebohongan. Maka banyak yang dimaksud di sini adalah jumlah yang banyak yang mustahil secara adatan, secara kebiasaan, secara urf, orang-orang tersebut bersekongkol untuk membuat suatu kebohongan. Oke? Yang seperti ini, itu kita katakan banyak. Tapi kalau misalkan jumlah tersebut itu masih memungkinkan secara kebiasaan orang-orang tersebut itu bersekongkol dalam kebohongan, maka itu tidak kita katakan banyak. Misalkan 10 orang, misalkan dari satu, misalkan saya 10 orang yang meriwayatkan, tetapi 10 orang tersebut itu kita ketahui mereka tinggal tinggal bersama, hidup hidup bersama, gitu ya. Dan mereka istilahnya sudah temenan antara satu sama lain dan tidak ada permusuhan. Maka kita katakan ini ada sangat besar kemungkinan di antara mereka bersekongkol untuk membuat suatu kebohongan. Ini kita tidak katakan banyak. Tapi misalkan hanya 9, atau bahkan kurang daripada itu, misalkan, tetapi itu dari apa namanya berbagai macam daerah. Oh, kita mendengar satu informasi dari Aceh, satu informasi dari Kalimantan, satu informasi dari Sulawesi, satu dari Maluku, satu dari Papua, satu dari Nusa Tenggara, satu dari Bali, Jawa, dan satu dari Amerika, satu dari Australia misalkan. Jumlah tersebut mungkin nggak sebanyak yang pertama, tetapi dia datang dari berbagai macam penjuru yang di zaman itu ya, tentu saja tidak mungkin mereka semua ini bersekongkol untuk melakukan kebohongan. Kenapa? Karena tinggalnya itu berada di
tempat yang berjauhan antara satu sama lain. Maka ini yang kita sebut sebagai jumlah rawi yang banyak. Kemudian yang kedua, jumlah tersebut itu dari awal hingga akhir. Maksudnya bagaimana dari awal hingga akhir? Baik. Di sini misalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan dari beliau seorang sahabi. Dari beliau juga ada sahabi lain. Dari beliau ada sahabi lain. Dari beliau ada sahabi lain. Dari beliau ada sahabi lain. Misalkan, contohnya seperti ini. Setiap sahabi ini itu harus meriwayatkan kepada orang lain, kepada orang lain, kepada orang lain. Oke, ini ilustrasi aja ya. Nah, di sini orang-orang yang meriwayatkan daripada sahabi ini itu jumlahnya banyak, jumlah yang banyak tadi itu nggak cuma di awal, nggak cuma di awal, tapi juga di akhir. Sampai ke bawahnya jumlahnya juga harus banyak. Maka nggak bisa. Kalau misalkan ternyata dari lima orang ini dikumpulkan oleh satu orang. Nah, yang mana satu orang ini kemudian meriwayatkan dari dia banyak orang. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Kenapa? Karena jumlah banyaknya tadi itu tidak hanya tidak apa tidak dari awal sampai akhir, tetapi dari awal pertengahan ternyata berkurang dan bahkan cuma menjadi satu, kemudian di akhir dia menjadi banyak lagi. Nah, ini tidak diperkenankan. Hadis yang mutawatir itu harus jumlahnya banyaknya tadi dari awal sampai akhir. Nggak boleh modelnya seperti ini. Oke? Yang ketiga, syarat yang ketiga adalah berdasarkan indera. Maksudnya bagaimana berdasarkan indera? Berdasarkan indera, kita tahu panca indera ada 5. Melihat, mendengar, mencium, ngecap, dan meraba. Tapi yang menjadi pokok daripada panca indera adalah dua, mendengar dan melihat. Maka syarat orang yang paling akhir ini di sahabinya ini, itu mereka harus bertumpu pada indera. Saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ini. Saya mendengarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ini. Maka jika khobarnya atau jika hadisnya di akhir daripada hadisnya itu adalah indra, saya melihat atau saya mendengar, maka dia memenuhi syarat yang ketiga dari hadis mutawatir. Tapi ketika misalkan paling akhirnya itu tidak berdasarkan indera, misalkan orang yang pertama berpandangan bahwasanya misalkan sahabi ini berpandangan bahwasanya satu ditambah satu adalah dua, misalkan. Yang sini juga berpandangan satu sama tambah satu sama dengan dua, di sini satu sama dengan dua, satu tambah satu sama dengan ila akhirih. Ini meskipun jumlahnya banyak dan dari awal hingga akhir, tetapi dasar yang ada di sahabi itu bukanlah indra. Karena satu tambah satu sama dengan dua ini bukan didapat dari penginderaan, tetapi dari pemikiran. Didapat dari menggunakan otak untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Harus akhirnya itu pada his, harus pada indra. Oke, maka misalkan pandangan seperti itu, jika hanya berupa teori atau pemikiran, hasil pemikiran itu tidak dianggap sebagai mutawatir. Ini syarat yang keempat. Syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, terakhir, itu syarat agar sebuah hadis dikatakan mutawatir, dia memberikan ilmu, memberikan ilm. Bahasa Arabnya kita sebut sebagai ilm. Atau kalau bahasa Indonesianya kita sebut sebagai keyakinan. Keyakinan. Memberikan atau jangan memberikan, menghasilkan. Dia menghasilkan keyakinan. Menghasilkan keyakinan maksudnya bagaimana? Maksudnya di situ tidak mungkin. Tidak. Jadi ketika kita mendengarnya, itu
membuat kita sampai pada derajat yakin. Derajat yakin ini maksudnya adalah kepercayaan 100%. Nah, ini yang disebut dengan yakin. Jadi ketika kita mendengarnya dari berbagai macam sumber tadi, kita katakan ini pasti dan tidak mungkin tidak seperti itu. Pasti seperti itu, tidak mungkin tidak. Kalau sebuah hadis itu tidak memenuhi empat syarat ini, maka hadisnya tidak kita katakan mutawatir. Ini yang berkaitan dengan syarat mutawatir. Dan contoh-contohnya ada banyak sebenarnya. Beberapa ulama membukukan hadis-hadis mutawatir dalam satu kitab. Contohnya seperti Imam Asyuyuti dan imam-imam yang lainnya. Ini hadis yang mutawatir. Bagaimana dengan ahad? Yang ahad ini adalah dia tidak memenuhi syarat mutawatir. Kita akan bagi ahad menjadi tiga macam. Ada hadis ahad yang kita sebut sebagai hadis masyhur, ada yang kita sebut sebagai hadis aziz, dan ada yang kita sebut sebagai hadis gharib. Hadis masyhur itu adalah hadis yang diriwayatkan tiga atau lebih. Tiga atau lebih. Tiga rawi atau lebih. Kan kalau tadi mutawatir, syaratnya rawinya harus banyak. Kalau di masyhur ini enggak. Syaratnya itu tiga atau lebih. Tapi tidak memenuhi syarat mutawatir. Gitu. Misalkan tiga atau lebih, tetapi ya nanti mengerucut pada satu orang seperti ini, atau misalkan dia jumlahnya itu masih memungkinkan, contohnya empat atau lima, misalkan empat orang atau lima, ini kita masih bisa katakan ini memungkinkan seseorang atau orang-orang ini bersengkongkol dalam kebohongan. Jadi masyhur itu jika rawinya adalah tiga ke atas, tetapi tidak memenuhi syarat mutawatir. Jadi misalkan daripada apa namanya? Akhir daripada hadisnya itu bukan indera, tapi berdasarkan pemikiran atau penggunaan akal. Maka ini kita tidak sebut sebagai hadis yang mutawatir, tapi kita sebutnya sebagai masyhur. Kemudian yang aziz ini jika jumlah rawinya itu hanya dua orang. Berarti lebih sedikit daripada masyhur. Dan terakhir, ini gharib. Dia hanya satu orang saja. Jadi jika jumlah rawinya tiga atau lebih, dilihat apakah dia memenuhi syarat mutawatir atau tidak. Kalau memenuhi syarat mutawatir, maka dia mutawatir. Kalau tidak, maka dia kita anggap sebagai hadis masyhur. Dan khobarnya atau hadisnya kita sebut sebagai ahad. Kalau dua, kita sebut sebagai aziz. Kalau satu, kita sebut sebagai gharib. Ini yang berkaitan dengan hadis pembagian mutawatir dan ahad. Sekarang di akhir, apa konsekuensi dari kedua pembagian ini? Konsekuensinya adalah hadis yang mutawatir akan memberikan akan memberikan keyakinan 100%. Jadi hadis-hadis mutawatir ini yang nanti akan digunakan di dalam akidah. Ada kaitannya dengan akidah. Sebenarnya nggak hanya akidah, tetapi akan digunakan di dalam akidah. Sedangkan yang ahad ini biasanya digunakan di dalam fikih. Nah, dan di hadis ahad ini, kalau yang mutawatir itu sifatnya pasti, tapi kalau yang di hadis ahad ini itu ada kemungkinan ini benar-benar dari Rasulullah, ada kemungkinan bukan berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sifatnya belum pasti. Oke, tapi dia nanti yang akan dijadikan sebagai dalil argumen dalam fikih. Maka yang nanti menjadi apa maidan atau tempat bertarungnya ulama hadis itu adalah hadis-hadis ahad. Ya, karena hadis ahad ini itu nanti kita akan bagi dia menjadi dua. Dan pembagian ini adalah tumpuan atau pusat atau fokus utama ilmu hadis.
yaitu membagi hadis menjadi hadis yang bisa diterima dan hadis yang tidak bisa diterima. Maksudnya diterima itu bagaimana? Diterima dalam fikih, diterima sebagai dalil dalam fikih. Atau tidak diterima, maksudnya tidak bisa dijadikan dalil dalam fikih. Maka erat kaitannya antara hadis ini dengan fikih. Karena tujuan nanti kita mempelajari hadis adalah untuk mengetahui apakah di hadis-hadis ahad ini itu hadisnya memenuhi syarat apakah dia bisa diterima dalam fikih atau tidak. Itu memenuhi syarat diterimanya hadis dan bisa dijadikan sebagai dalil atau tidak. Ini yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, yaitu pembagian hadis menjadi bisa diterima atau tidak, dan apa saja syarat-syarat diterimanya. Dan itu adalah fokus utama dalam ilmu hadis. Adapun mutawatir, karena dia bersifat pasti, maka semuanya itu pasti diterima. Nah, tapi dia harus mutawatir dulu. Dengan kata lain, kita tadi ya syarat-syaratnya harus terpenuhi sehingga itu menghasilkan keyakinan atau kepercayaan yang 100%. Ini berkaitan dengan hadis yang mutawatir dan ahad. Kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Sampai di sini kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.